Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas uji asumsi klasik yang kedua, yaitu tentang uji multikolineritas. Nanti kita akan bahas mulai dari definisi, kemudian gambarannya bagaimana tentang uji multikolineritas sampai dengan pembahasan dengan contoh soal menggunakan aplikasi SPSS. Baik, pertama adalah apa definisi daripada uji multikolineritas itu sendiri. Jadi uji multikolineritas adalah hubungan linier antara variabel bebas. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel-variabel bebas yang ada dalam suatu model regresi. Makanya uji multikolineritas ini hanya dapat dilakukan pada analisis regresi berganda. Nah, kenapa demikian? Karena dalam regresi berganda di situ terdapat beberapa variabel bebas. Nah, kita ingin menguji sejauh mana hubungan antara variabel-variabel bebas tersebut dalam model regresi. Menurut Ghazali, uji multikolineritas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel-variabel independennya. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana hubungan atau korelasi antara variabel-variabel independen atau variabel bebas di dalam model regresi. Nah, pengujian yang dilakukan dalam uji multikolineritas sendiri, ya, itu dapat menggunakan nilai VIF dengan metode Lemmer atau uji Farrar-Glauber. Nanti dalam pembahasan kali ini kita akan coba melakukan uji multikolineritas dengan menggunakan uji nilai VIF. Di sini kita lihat ya, jadi ini ilustrasi saja tentang korelasi antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi ini di gambar pertama Anda lihat bahwa di sini tidak ada kolineritas, artinya antara variabel yang satu, variabel independen yang satu sama variabel yang lain itu tidak saling berkorelasi. Jadi ini X adalah variabel independen. Nah, kalau gambar bagian B di sini kita lihat bahwa ada sedikit ya korelasi antara variabel bebasnya. Di sini kita lihat irisannya antara variabel X2 dan variabel X3. Kemudian gambar bagian C ini korelasi antara variabel bebasnya lebih besar lagi ya dibanding dengan yang bagian B atau colinearity moderate. Kemudian yang bagian D ini korelasi antara variabel bebasnya itu sudah cukup tinggi atau high colinearity. Jadi antara X2 sama X3 irisannya kita lihat makin membesar. Kemudian yang terakhir, yang bagian terakhir ini kita lihat antara variabel X2 dan AX3 irisannya itu sangat besar ya. Jadi hampir sangat besar kita lihat kolineritasnya antara variabel X2 dan variabel X3. Jadi semakin besar korelasi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi itu sebenarnya kurang baik ya. Jadi kurang baik. Jadi kita berusaha agar model regresi yang kita susun itu korelasi antara variabel-variabel bebasnya itu relatif kecil ya dalam model regresi. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk pengujian yang kita lakukan dalam uji multikolineritas? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa uji yang kita lakukan di sini dalam multikolineritas adalah menguji nilai daripada VIF. Jadi VIF itu singkatan dari Variance Inflation Factor. Ya, jadi kita akan menguji nilai tolerance dan Variance Inflation Factor atau VIF pada model regresi. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam multikolineritas menurut Ghazali itu adalah seperti ini. Jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 atau nilai toleransinya lebih besar daripada 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolineritas. Sebaliknya, apabila nilai VIF-nya lebih besar dari 10 atau nilai toleransinya lebih kecil daripada 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolineritas. Kemudian yang ketiga,
Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih besar daripada 0,8, maka terjadi multikoliniaritas. Tetapi jika koefisien korelasinya masing-masing variabel bebas lebih kecil daripada 0,8, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Jadi untuk metode VF ya dan tolerance, yang kita akan uji nanti adalah nilai VF-nya dan toleransinya. Kalau memenuhi kondisi yang pertama, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Sebaliknya, jika berada di luar daripada nilai yang pertama, maka dikatakan terjadi multikoliniaritas. Nah, selanjutnya akan kita coba melakukan pengujian dengan contoh-contoh kasus ya, dengan contoh kasus hampir mirip dengan bagian sebelumnya, yaitu di contoh soal analisis regresi berganda. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Di sini kita perhatikan contoh daripada soal untuk analisis regresi berganda. Di sini kita ingin mengetahui pengaruh daripada tingkat EQ dan motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Jadi di sini di soal ini kita ketahui ada dua variabel independen atau variabel bebas, yaitu tingkat EQ dan motivasi. Dalam uji multikoliniaritas kita akan uji sejauh mana hubungan antara dua variabel bebas ini, yaitu EQ dan motivasi terhadap model regresi. Nah, untuk melakukan pengujian multikoliniaritas, kita akan menggunakan aplikasi SPSS dengan membandingkan nilai VF dan toleransinya. Jadi pertama-tama kita salin dulu ini datanya ya. Kita salin datanya, kemudian kita buka SPSS. Nah, di sini kita definisikan dulu variabelnya. Yang pertama itu adalah X1, yaitu EQ. Kemudian X2 adalah motivasi, dan Y-nya adalah hasil belajar. Nah, di sini untuk nilai desimalnya kita jadikan 0 saja, karena kita tidak menggunakan nilai desimal dalam pengolahan data. Lalu kita pilih data view. Nah, di sini kita salin tadi data dari Excel ke sini, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya adalah melakukan uji multikoliniaritas. Jadi langkah kerjanya sama dengan regresi linear berganda. Jadi kita pilih analyze, kemudian setelah itu regressions, lalu Anda pilih linear. Di sini Anda pindahkan semua variabel dependen sama independen. Jadi kita ketahui dependen adalah variabel Y-nya, sedangkan untuk independen adalah variabel X1 dan variabel X2. Nah, kemudian setelah itu kita pilih statistik ya, kita pilih statistik. Lalu di sini Anda centang nilai daripada ini ya, Anda centang collinearity diagnostic. Jadi centang ini, kalau sudah continue. Lalu oke. Nah, di outputnya nanti Anda perhatikan tabel koefisien. Anda perhatikan kolom tolerance NV dan VF. Menurut aturannya tadi, bahwa jika nilai VF lebih kecil daripada 10 atau nilai toleransi lebih besar daripada 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, kita lihat di sini nilai VF-nya berapa? 2,571. Ternyata nilai VF-nya lebih kecil dari 10. Kemudian nilai toleransi di sini 0,389. Nah, 0,389 ini lebih besar daripada 0,01. Dengan demikian, dalam pengujian multikoliniaritas yang kita lakukan, maka hubungan atau korelasi antara variabel bebasnya ini tidak terjadi yang namanya multikoliniaritas. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.